Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah la ilaha illahu. Adapun Allah ya Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, Allah itu yang Maha Hidup. Al-Qayyum yang mengatur semua yang hidup, yang memelihara dan yang membantu kelangsungan kehidupan. La ta'khudhuhu sinah. Allah itu tidak pernah ngantuk wala naum, apalagi tidur. Allah tidak pernah tidur. Kalau Allah ngantuk atau tidur, istirahat, tidak mengatur, maka langit akan jatuh dan sebagainya. Lampu merah kalau lagi padam biasanya di traffic itu orang pada nyerobot. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, yaitu milik Allah ma adapun segala sesuatu fis samawat yang ada dalam beberapa langit wa ma fil ardh dan yang ada di dalam bumi. Man dzalladzi yashfa'u. Adapun siapa yang bisa memberikan bantuan, pertolongan, syafaat indahu, apalagi di sisi Allah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan illa biidznihi, kecuali atas izin Allah. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menolong kecuali atas izin Allah, yaitu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Nabi memberikan syafaat, baru yang lain diperkenankan untuk memberikan pertolongan. Ya'lamu, Allah Maha mengetahui ma kepada suatu baina aidihim, yang ada di hadapan, suatu yang belum terjadi, wa ma khalfahum, dan yang akan terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa menguasai segala ilmu illa bima syaa, kecuali hanya ilmu yang diberikan oleh Allah, dan Allah memberikan ilmu kepada hamba yang dikehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Seperti kursiyyus samawati wal ardh. Kursi as-samawat wal ardh. Nanti dijelaskan kursi ini makhluk Allah, kekuasaan Allah, luaslah kekuasaan Allah, melampaui langit, berupa langit dan bumi. Artinya manusia ini hanya sebagian kecil saja makhluk Allah. Jangan sampai kita lengah, lupa dan menyombongkan diri. Kalau tidak percaya, coba keluar dari rumah, tatap itu langit. Masya Allah, begitu luas dan begitu besar. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, sedangkan kita begitu kecil. Kalau nggak percaya, coba sujud ke tanah, coba sujud.
sujudkan kesombongan kita, sujudkan anggota yang paling mulia, jidat kita, mohon maaf dahi, kepala kita, wajah kita, ke lantai, ke sejadah, ke tanah, supaya kita sadar bahwa kita ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, sperma, ovum, makanan kita tercipta atas kehendak Allah dan izinnya. Jadilah manusia, dan pada saatnya kita harus kembali ke dalam tanah, dikubur, dan setelah itu kita harus mempertanggungjawabkan, dibangunkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sekecil apapun. Wa huwal aliyul azim, Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma, di dalam memelihara, menjaga, membantu kelangsungan kehidupan langit, bumi, dan seisinya, semua makhluk. Itu Allah tidak memberatkan Allah. Kalau manusia diminta bantuan sekali, dua, tiga kali bisa memberatkan. Wa huwal aliyul azim, Allah itu maha ali, maha tinggi, al-azim, maha agung. Wa nazalat lailan wa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan fakatabaha. Surah Al-Baqarah ayat 255 ini ada yang menceritakan bahwa turun di tengah malam, lalu Nabi memanggil sahabat Zaid untuk menulisnya. Ruwiya an Muhammad ibn al-Hanafi annahu qala lamma nazalat ayatul kursi kharra kullu sanam fid dunya wa kadzalika kharra kullu malik fid dunya wa saqatat at-tijan ar-ru'usihim. Ada cerita, wallahu alam kebenarannya, ketika Surah Al-Baqarah ayat 255 yang terkenal dengan ayat kursi ini turun, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Saat turunnya ayat kursi ini, semua patung-patung berhala, semua kerajaan-kerajaan itu katanya tahta atau simbol yang ada di kepalanya itu miring atau terjatuh atau goyang semacam gempa dan lain sebagainya. Wa harabat asyayatin yadribu ba'duhum ala ba'din ila an atau iblis fa akhbaruhu bidzalika fa amarahum ay yabhathu an dzalik faja'u ila al-madinati fa balaghahum anna ayatal kursi qad nazalat. Semua makhluk, manusianya, jinnya, iblisnya, setannya semua bertanya, ada apa ini? Kok seperti ada gempa goyang di bumi? Lalu sampailah berita bahwa turun Al-Quran surah ayat kursi. Kenapa ayat kursi ini luar biasa? Karena di sini banyak asmaul husnanya. Dalam ayat kursi ini banyak asmaul husna. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, luar biasa itu. Warawa al-immah an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat sekitar 110, ayyam ma tad'u falahul asmaul husna, al-asmaul husna samaul a'zam, kalau berdoa pakai asmaul husna. Warawa al-immah an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya abal mundhir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya abal mundhir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu ya abal mundhir. Zada Tirmidzi al-Hakim Abu Abdullah. Di dalam Muslim 810 hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika ditanya dan beliau menjawab sama dengan ketika Nabi menyampaikan, apa ayat yang paling luar biasa? Semuanya luar biasa, tapi yang sangat luar biasa itu tanpa mengurangi derajat yang lain, karena memang derajat Al-Qur'annya sama, bermukjizat, sama-sama firman Allah. Yang luar biasa itu adalah
Ketika Nabi bertanya katanya kepada sahabat, "Wahai sahabat Ubay bin Ka'ab, maukah saya ajarkan ayat yang sangat luar biasa? Tahukah kamu? Tentu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami kepingin Nabi memberitahu." Lalu Nabi menyampaikan bahwa ini ilmu yang luar biasa, tauhid yang luar biasa, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Itu di Muslim 810. Fakana Abdurrahman ibnu Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, idza dakhala baitahu, apabila beliau hendak masuk rumah, beli tanah, bangun rumah, atau mau masuk rumah, qara ayat al-kursi fi zawaya baitihi al-arba'. Ada penjelasan seperti ini di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 257 di sebelah kiri. Ya, kami hanya membacakan soal kebenarannya, wallahu a'lam. Tapi karena yang dibaca ayat kursi memang punya mukjizat karena firman Allah berpahala. Sahabat Abdurrahman itu apabila mau masuk rumah atau punya rumah dan ingin menjaga rumah, maka di fi zawaya baitil arba, beliau membaca ayat kursi di sudut rumahnya, 4 sudut itu. Ma'nahu annahu yaltamisu bidzalika an takuna lahu harisan min jawanibihil arba'ah wa an tanfi'a anhu syaitan min zawaya baitih. Dengan harapan atas izin Allah mukjizat Al-Qur'an, maka ayat kursi ini di samping bisa melindungi manusia, juga bisa melindungi harta-hartanya manusia, termasuk mobilnya, rumahnya. Itu di sebelah kiri, di tengah, di Tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 257. Lalu wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan wa dzakara qissatan wa fiha faqultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimati yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu qala ma hiya qultu qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi min awwaliha hatta takhtimah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yakrubuka syaitanun hatta tusbihah wa kanu ahrasa syai'in 'alal khairi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah qala la qala dzaka syaitan. Di dalam hadis Bukhari 2311, 3275, 5010 bahwa ayat kursi ini bisa menjaga seseorang dan harta seseorang. Ini sahih, ini jelas sahihnya. Abu Hurairah pernah menjadi petugas, ditugaskan oleh Nabi menjadi amil zakat untuk menjaga harta zakat. Ternyata di malam hari ada orang tua yang mengambil itu harta zakat, lalu ketangkep, lalu dia mohon maaf karena kami terpaksa kelaparan jadi ngambil. Besoknya lagi ngambil lagi, paginya diceritakan ke Nabi sampai 3 kali dan Nabi udah nyampein, itu pasti datang lagi besok, benar datang lagi. Ternyata sampai 3 kali, ketiga kalinya lalu beliau mau melaporkan kepada Nabi sahabat Abu Hurairah karena udah 3 kali. Lalu ternyata begini, kalau saya pingin gak datang lagi supaya bisa terjaga Anda dan harta Anda, bagaimana kalau Anda berkenan baca ayat kursi? Insya Allah kami tidak mampu datang lagi. Maka begitu diceritakan kepada Nabi, bukankah semalam datang lagi? Betul, Nabi datang lagi, tapi beliau menyampaikan seperti ini. Artinya kalau pengen gak datang lagi suruh baca ayat kursi. Iya, saya mau beritahu kamu, mau, kata sahabat Abu Hurairah. Itu yang datang itu syaitan, membentuk seperti manusia. Nah, syaitan itu bisa berbentuk seperti orang baik, berbentuk seperti orang baik.
dan bisa berbentuk orang yang tidak baik. Tapi kalau malaikat nggak bisa. Malaikat itu hanya bisa berbentuk orang yang baik-baik. Jadi ketika ada pikiran yang terlintas yang tidak baik atau makhluk yang wajahnya tidak baik, itu mohon maaf, itu syaitan. Kalau malaikat wajahnya selalu baik, dan setiap lintasan yang ada di benak kita kalau baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu malaikat, semacam fa'alhamaha ilham fujuraha wa taqwaha. Itu hadis diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ayat kursi ini memang luar biasa. Orang yang terbiasa membaca ayat kursi maka insya Allah dapat banyak pahalanya, mendekati pahala amalnya para nabi. Tapi kalau mendekati pahala kenabian tidak mungkin. Sama dengan ketika Al-Quran, ayat kursi kan Al-Quran. Al-Ikhlas, Qulhuwallahu Ahad itu membaca mendekati pahala sepertiga Al-Quran. Karena ada Allah, Al-Ahad, As-Samad. Ada Asmaul Husna di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas, asyrafu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Qala ba'dul ulama li annahu yukarraru fiha ismullah ta'ala baina mutmar wa zahir. Kenapa ayat kursi luar biasa? Karena setelah diteliti oleh para mufassir, mulai dari zaman sahabat sampai sekarang, tidak kurang dari samana asyra marrah. Ada 8 kali. Di situ disebut Asmaul Husna baik langsung maupun tidak langsung, baik zahir atau mudmar. Penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 259 di sebelah kiri. Bahkan ada cerita seperti ini, wallahu a'lam kebenarannya. Kami hanya menyampaikan dan membacakan tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 259 di kiri bawah, bahwa Nabi Isa itu atas izin Allah apabila ingin membuktikan kemukjizatannya bahwa seorang nabi bisa waktu itu bisa menghidupkan orang mati meskipun sejenak, itu membaca ya Hayyu ya Qayyum, artinya membaca ayat kursi. Inna Isa ibn Maryam alaihi salam kana idza arada ayyuhyal mauta yad'u bihadzal du'a ya Hayyu ya Qayyum. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati sejenak atas perintah dan izin Allah. Nabi Muhammad SAW lebih dari itu. Jangankan orang manusia, yang namanya, mohon maaf, pohon bisa bicara, bisa menangis kepada Nabi. Nabi faham, bisa dialog. Jadi Nabi Muhammad SAW melampaui Nabi Isa. Dan seterusnya. Kalau Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, maka kekuasaan Nabi lebih dari itu. Nabi Musa bisa tongkatnya dipukulkan kepada batu keluar air. Kalau Nabi nggak usah pakai batu, tangannya nih di selah jemarinya itu bisa keluar air. Dan lain sebagainya. Ya Hayyu ya Qayyum. Wa yuqalu inna Asifa ibn Barkhiyah, Asif bin Barkhiyah, lamma arada ayyatiya bi arsy Balqis ila Sulaiman da'a bi qawlihi ya Hayyu ya Qayyum. Demikian juga seorang ulama yang bernama Asif bin Barkhiyah, ketika hendak membawa tahta Balqis untuk dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman, itu membaca doa ya Hayyu ya Qayyum juga. Meskipun ini banyak perbedaan penafsiran. Ada yang menyampaikan dan mendekati kebenaran bahwa yang bisa mendatangkan tahta kebesaran Ratu Balqis itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Karena tidak ada yang bisa punya kelebihan ilmu maupun mukjizat melampaui Nabi Sulaiman itu sendiri saat itu. Sedangkan Asif bin Barkhiyah ini hanya bermusyawarah bahwa beliau apabila dimungkinkan, apabila dikasih amanah, maka insya Allah beliau mau berusaha untuk mendatangkan itu. Ketika terjadi dialog, Nabi Sulaiman sudah bisa menghadirkan itu tahta. Di dalam cerita yang lain seperti itu. Kenyataannya wallahu a'lam bishawab. Wa yuqalu inna bani Israil sa'alu Musa anismil a'zam. Demikian juga ketika Nabi Musa ketika bertanya Bani Israel kepada Nabi Musa, apa Ismil A'zam? Nabi Musa menjawab, ya ayat kursi itu, ya Hayyu ya Qayyum itu. Ada penjelasan seperti itu. Artinya paling tidak
Ya Hayyu Ya Qayyum, ayat kursi itu kan Quran, baca aja lah. Di samping surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain. Nabi Isa menyampaikan, faqala lahum, demikian juga Nabi Musa, ayahaya syarahaya yakni ya Hayyu Ya Qayyum. Wa yuqalu huwa du'a ahlil bahri. Bahkan kita apabila di laut, kalau kita khawatir tenggelam karena ada badai dan lain sebagainya di darat, apalagi di laut, idza khafu al-gharaq yad'una bih. Baca ya Hayyu Ya Qayyum ayat kursi. Kalau ada angin yang kencang, hujan, geledek, kalau dimungkinkan minggir di tempat yang aman. Dan kita kalau bisa ya belajarlah. Belajar renang dan lain sebagainya supaya dalam keadaan darurat kita bisa menyelamatkan diri. Wan nu'as maka minal aini fa idza sara fil qalbi sara nauman. Ada yang menyampaikan bahwa kalau asinah itu ngantuk yang ada di kepala, kadang nu'as itu ngantuk yang ada di mata. Jadi kayak geliang itu, apa bahasanya geliang itu. Kalau naum itu katanya tidur yang hatinya ikut tidur. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi silakan, itu kan pendekatan dari segi bahasa saja. Faqulu ya Rabbi, kata sahabat Anas, Nabi menyampaikan, faqulu ya Rabbi idzan li fi man qala la ilaha illallah qala laisa dzalik lak aw qala laisa dzalika ilak wa izzati wa kibriyai wa 'azamati wa jabriyai la ukhrijanna man qala la ilaha illallah hatta idza faragha Allahu min al-qada'i bainal ibadi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar amaral malaikata ay yukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'a mimman arada Allah ta'ala ay yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah faya'rifunahum fin nar ya'rifunahum bi athari sujud ta'kulun naru ibna adama illa athara sujudi harramallahu 'alan nar an ta'kul athara sujud. Kalau bisa kita hafal ayat kursi, kalau enggak bisa ya hafal ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illallah. Insyaallah kita akan selamat dari neraka. Meskipun di urutan keberapa kita masuk surga insyaallah. Tapi yang jelas rajin-rajinlah sholat. Karena yang tidak bisa dimakan oleh api neraka itu bekas sujud. Harrama mengharamkan Allah siapa Allah ala nar atas api neraka. Antakula untuk memakan apa nar atharas sujud kepada bekas sujud. Kalau tangan kita dipakai untuk sujud, kaki kita, dengkul, lutut dipakai buat sujud, mohon maaf, kepala kita, muka kita dipakai untuk sujud, maka insya Allah nggak bisa api neraka memakan, apalagi mohon maaf, wajah ini, bahasanya jidat, apa yang lebih sopan itu apa, yang lebih lembut itu ya. Ini, jadi ini nggak bisa, ini dimakan. Bekas-bekas sujud itu nggak bisa dimakan oleh api neraka. Itu sabda Nabi menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, menurut sahabat Anas dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat Anas bin Malik dan diantaranya diabadikan di Muslim 193 juga 326. Kalau sahabat Abi Hurairah ada di Muslim 182. Lalu tentang terakhir masalah aras. Aras itu paling besar. Lalu di bawahnya itu kursi. Artinya bukan soal atas bawah, tapi lebih kecil dari aras itu namanya kursi. Lalu kursi itu yang lebih kecil dari kursi itu adalah beberapa langit dan bumi. Coba itu planet. Itu 14 abad yang lalu Islam sudah bercerita tentang ilmu planetarium. Qultu ya Rasulullah ayyuma anzalallah alaika azam qala ayatul kursi thumma qala Abu Dzar mas samawati sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi falatin wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqah. Sampai ada gambaran beberapa langit yang 7 dan bumi itu seperti gunduk yang kecil itu apabila berada di permukaan kursi. Nah kursi itu kalau dibanding dengan aras itu seperti gunduk itu juga. Masya Allah, kekuasaan Allah memang besar. Mudah-mudahan kekuasaan Allah ini apabila kita menatap langit saja dan tentang hal-hal yang ada di tubuh kita yang tadinya kuat menjadi lemah,
berubah dari yang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semakin membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.